Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septina Nurmalasari dari Universitas Teknologi Digital Bandung dengan NPM 11211511 dari kelas K420 Manajemen Non-Reguler. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Ma'rifatul Insan atau hakikat penciptaan manusia. Ada beberapa pokok pembahasan, yaitu yang pertama ada ta'rif al-insan, yang kedua ada hakikatul insan, yang ketiga ada toqatul insan, dan yang keempat ada nafsul insan. Selanjutnya ada pengertian ma'rifatul insan. Ma'rifatul insan mempunyai dua kata, yaitu ma'rifat dan insan. Ma'rifat berarti mengenal, sedangkan insan berarti manusia atau diri sendiri. Jadi, ma'rifatul insan dapat diartikan mengenali diri sendiri. Secara istilah, ma'rifatul insan sendiri merupakan suatu proses mengenali dan memahami penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana manusia merupakan makhluk yang paling sempurna di antara makhluk lainnya. Sehingga ketika seseorang sudah mengenali dirinya sendiri, siapa diri kita, dari mana asalnya, dan untuk apa kita diciptakan, dia akan membuahkan hasil, yaitu ketaatan dalam menjalankan amanahnya sebagai manusia. Selanjutnya, yang pertama ada ta'rif al-insan. Ta'rif al-insan. Definisi manusia secara bahasa bahwa manusia berasal dari kata manu, dari bahasa Sanskerta, mens, atau dari bahasa Latin yang berarti berpikir, berakal budi, atau makhluk yang berakal budi, atau mampu menguasai makhluk lain. Secara istilah, manusia dapat diartikan sebuah konsep atau sebuah fakta, sebuah gagasan atau realitas, sebuah kelompok atau genus, atau seorang individu. Manusia juga dipandang sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya dibandingkan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya. Bahkan Allah menyuruh para malaikat untuk bersujud kepada Adam alaihi salam, sebagaimana dalam firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 34 yang artinya, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. 1. Asal penciptaan manusia. Yang pertama ada tanah. Dalam penciptaan makhluk hidup, termasuk manusia, beberapa ayat Al-Quran menyatakan pentingnya peranan tanah liat. Hal ini dikemukakan dalam beberapa ayat berikut, yang artinya, dialah yang menciptakan kamu dari tanah, sesudah itu ditentukannya ajal kematianmu, dan ada lagi suatu ajal yang ada pada sisinya, yang dia sendirilah mengetahuinya. Kemudian, kamu masih ragu-ragu tentang berbangkit itu. Quran Surat Al-An'am ayat 2. Selanjutnya yang kedua ada Quran Surat As-Sajadah ayat 7 yang artinya yang membuat segala sesuatu yang dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Selanjutnya ada ruh. Ruh merupakan zat yang tak terlihat, tetapi hakikat ruh itu terasa eksistensinya dalam jiwa manusia. Fungsi utama ruh untuk merasakan, meyakini, menghendaki, dan memutuskan. Rasulullah SAW mengatakan bahwa di dalam jasad ada segumpal daging. Bila daging itu baik, maka baiklah seluruh jasad. Namun, bila daging itu rusak, maka rusaklah seluruh jasad. Segumpal daging itu adalah hati manusia. Dalam hal ini, konteks pembahasan hati bukanlah hati secara fisik, walaupun hepar juga sangat menentukan kesehatan tubuh. Yang kedua, ada unsur manusia. Dilihat dari asal penciptaannya, manusia tersusun dari unsur bumi dan unsur langit. Unsur bumi karena manusia diciptakan dari tanah, unsur langit karena setelah proses penciptaan fisik yang sempurna, Allah meniupkan ruh kepadanya. Dari dua unsur itu, berdasar fungsinya, manusia disimbolkan dengan 3 unsur utama, yaitu
hati, akal, dan jasad. Yang ketiga ada amanah manusia. Di sini disebutkan ada 2 amanah manusia, yaitu amanah al-ibadah dan amanah al-khalafah atau kepemimpinan di muka bumi. Selanjutnya yang kedua ada hakikatul insan. Hakikatul insan atau hakikat manusia. Sebagai seorang manusia, maka kita harus bisa memahami hakikat dari diri dan kehidupan kita sebagai manusia. Hal ini penting agar kita sebagai manusia dapat bertindak adil terhadap diri maupun orang lain dan juga makhluk-makhluk lainnya. Berikut ini kita akan membahas mengenai hakikat-hakikat manusia yang harus dipahami. Yang pertama ada alal fitrah atau berada di atas fitrah, yang kedua ada lemah, yang ketiga bodoh, dan yang keempat fakir, butuh atau berkehendak. 2. Mukarrom atau dimuliakan. Yang pertama ditiupkan ruh sebagai unsur langit yang dijelaskan dalam Quran surat As-Sajdah ayat 9. Yang kedua diberi keistimewaan dijelaskan pada Quran surat Al-Isra ayat 70, dan yang ketiga alam ditundukkan untuknya yang dijelaskan pada Quran surat Jasiyah ayat 13. 3. Mukallaf atau dibebani. Manusia adalah makhluk yang mukallafun, dibebani tanggung jawab. Yang pertama ibadah, yang kedua khilafah. Selanjutnya yang ketiga ada toqatul insan. Toqatul insan menurut pandangan Islam, potensi manusia adalah suatu anugerah yang Allah berikan karena Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat sempurna dengan kemampuan. Maka dari itulah Allah membekali manusia dengan segenap potensi yang ada dalam dirinya. Potensi itu meliputi potensi jasmani atau fisik, rohani atau spiritual, dan akal atau min. Manusia diberi kebebasan untuk menentukan takdirnya. Semua itu tergantung dari bagaimana mereka memanfaatkan potensi yang melekat dalam dirinya. Seperti yang sudah ditulis dalam surat At-Tin ayat 4 yang artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ada beberapa potensi yang dimiliki manusia. Yang pertama, potensi pendengaran. Pendengaran menurut pandangan perspektif Islam adalah mendengarkan ajaran-ajaran agama Allah yang disampaikan kepadanya oleh Rasul-Rasul Allah. Yang kedua, potensi penglihatan. Penglihatan adalah kemampuan untuk mengenali cahaya dan menafsirkannya. Salah satu dari indera, alat tubuh yang digunakan untuk melihat adalah mata. Yang ketiga, potensi hati. Menurut Ibnu Rajab Hanbali yang dipetik oleh Mustaq tahun 2006, hati seperti di dalam hadis ini diumpamakan seperti raja kepada seluruh anggota badan, yaitu tentara yang patuh dan taat. Sekiranya raja itu seorang yang baik akhlaknya, maka kesemua tentaranya juga berakhlak baik. Selanjutnya ada al-mas'uliyah atau tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran diri manusia terhadap semua tingkah laku dan perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Tanggung jawab juga harus berasal dari dalam hati dan kemauan diri sendiri atas kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan. Al-mas'uliyah yang telah dipikulkan kepadanya, yakni mempergunakan segala nikmat Allah Ta'ala itu untuk beribadah dan patuh kepadanya, yang dijelaskan pada Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Di saat memikul al-mas'uliyah itu, ada 2 pilihan di hadapan manusia, apakah menindaklanjutinya dengan al-amanah atau sikap amanah, atau dengan al-hiyanah atau sikap hianat. Selanjutnya yang keempat ada nafsul insan. Nafsul insan atau jiwa manusia. Nafsul insan mempunyai 2 kata, yaitu nafsu dan insan. Nafsu berarti sebuah perasaan atau kekuatan emosional yang besar dalam diri seorang manusia. Sedangkan insan berarti manusia atau diri sendiri. Secara bahasa, kata nafsu berasal dari bahasa Arab.
nafsun atau kata mufrad, jam'anya anfus atau nufusun, dapat diartikan roh atau nyawa dari seseorang, darah niat, orang dan kehendak atau keinginan atau kecenderungan dorongan hati yang kuat. Sedangkan secara istilah, nafsu adalah lathifah sesuatu yang lembut pada diri seseorang yang menimbulkan keinginan seseorang atau dorongan-dorongan hati yang kuat untuk memuaskan kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan rohani maupun jasmani. Misalnya, keinginan minum, makan, disanjung, dihargai, dan sebagainya. Karena itu sering disebut dengan hawa nafsu. Jiwa atau jiva berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya benih kehidupan. Dalam berbagai agama dan filsafat, jiwa adalah bagian yang bukan jasmaniah atau imaterial dari seseorang. Biasanya, jiwa dipercaya mencakup pikiran dan kepribadian dan sinonim dengan roh, akal, atau awak diri. Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa nafs atau jiwa dalam pandangan Islam adalah diri manusia itu sendiri, nyawa, roh yang menyebabkan adanya kehidupan, sifat yang mendorong manusia untuk melakukan suatu perbuatan, dan perasaan pada diri manusia. Jiwa dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah nafs, merupakan suatu kata yang memiliki arti banyak, sehingga harus dipahami sesuai dengan penggunaannya. Kata nafs dalam Al-Quran memiliki beberapa arti, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jiwa atau sesuatu yang memiliki eksistensi dan hakikat. Yang kedua, nyawa yang menyebabkan adanya kehidupan. Apabila nyawa ini hilang, maka kematian akan dialami. Yang ketiga, suatu sifat pada manusia yang memiliki kecenderungan kepada kebaikan dan juga kejahatan. Dan yang keempat, sifat pada diri manusia yang berupa perasaan dan indera yang ditinggalkannya ketika ia tertidur. Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa nafs atau jiwa dalam pandangan Islam adalah diri manusia itu sendiri, nyawa atau roh yang menyebabkan adanya kehidupan, sifat yang mendorong manusia untuk melakukan suatu perbuatan, dan perasaan pada diri manusia. Selanjutnya, tafsir Ibnu Katsir. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, demi jiwa serta penyempurnaannya, yakni penciptanya yang sempurna lagi tegak pada fitrah yang lurus, selanjutnya dia mengarahkan kepada kekejian dan ketakwaan, artinya dia menjelaskan kepadanya seraya menunjukkan kepada apa yang ditakdirkan untuknya. Kemuliaan seorang hamba itu dapat dilihat dari cara dia mengendalikan nafsunya. Tingkatan nafsu manusia terbagi menjadi 3 tingkatan, yaitu: yang pertama, ada nafsul mutmainnah, adalah jiwa yang telah mendapatkan ketenangan, telah sanggup untuk menerima cahaya kebenaran Sang Ilahi, juga jiwa yang telah mampu menolak menikmati kemewahan dunia dan tidak bisa dipengaruhi oleh hal tersebut. Nafsu ini membuat pemiliknya merasa berpuas diri dalam pengabdiannya kepada Tuhan. Dia juga akan selalu berbuat amal soleh atau kebajikan kepada sesama makhluk. Yang kedua, jiwa yang aruh atau kalbu, azam, dan akal. Tarik-menarik dengan al-hawa, syahwat, kecenderungan, khayalan, dan keinginannya. Jenis jiwa yang seperti ini, kecenderungannya masih terpengaruhi ar-rayu atau rasio, sedangkan ar-rayu seringkali pijakannya adalah zan atau sangkaan. Inilah yang membuat jiwa berada dalam keadaan ragu memilih atau imam atau kafir, taat atau maksiat, baik atau buruk. Dan yang ketiga, jiwa yang aruh atau kalbu, azam, dan akalnya dikendalikan oleh al-hawa, syahwat, kecenderungan, khayalan, dan keinginannya. Maka jiwa yang seperti ini kecenderungannya adalah kepada asyahwat semata. Sekian penjelasan materi tentang ma'rifatul insan dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.